Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan segera mulai ibadah secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kita mengangkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak tertentukan. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekarang marilah kita menyerahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan, dan mohon kiranya Tuhan memimpin kita semua. Dan saat ini mari kita mohon kepada Tuhan, jika didapati di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyesallah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Demikian juga kita, bahwa tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita dapat menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam doa marilah kita mohon kiranya Roh Kudus memberkati kita semua. Berita pengampunan dosa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghendaki supaya orang berdosa itu mati, tetapi Ia menghendaki supaya mereka bertobat dan hidup. Atasnya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, saya berikan pemberitaan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa-dosanya, yang tidak ragu-ragu imannya kepada karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengangkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari
yang saya ambilkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita angkat pujian, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mengenal suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa Datang menyembah-Mu. jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa menyembah-Mu. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu pagi ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua
baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun melalui kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan yang akan direnungkan pada pagi ini memberi kekuatan iman percaya kami kepadamu. Hamba yang diberi kesempatan untuk menyampaikan, Tuhan tolong agar apa yang sudah dipersiapkan Engkau memimpin melalui kuasa Roh Kudus. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambilkan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyinya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena itu di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Paulus bukanlah seorang yang selalu berkecukupan secara keuangan. Kelimpahan dan kekurangan ia alami silih berganti. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-12. Meski demikian Paulus tidak berkecil hati, karena ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang cukup untuk bertahan dalam segala situasi. Karena Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus juga memiliki keyakinan yang sama, karena persediaan Tuhan itu tidak terbatas dan tidak berubah sekalipun situasi dan kondisi yang kita alami selalu berubah. Konteks dari Filipi 4 ayat 10-20 ini memberikan informasi yang menarik dari apa yang dialami Paulus, bahwa ketika ia bertemu pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal lebih dalam siapa pribadi Yesus di dalam hidupnya, akan rencananya banyak hal yang dialami di dalam pribadi Paulus. Kalau saya melihat dari pasal 1 sampai pasal 3, ada beberapa hal yang menarik untuk menuntun kita memahami dari ayat yang ke-10 sampai 20 di pasal yang keempat ini. Kalau saya perhatikan pengalaman Paulus secara pribadi dengan Yesus Kristus di dalam ayat 21 sampai ayat 22 di pasal 1, hidup untuk Kristus itu mati adalah keuntungan.
Kalau saya baca lagi di dalam pasal 2 ayat 5 dan 6, ketika Tuhan merencanakan rencananya yang begitu luar biasa, Dia datang ke dalam dunia ini, merendahkan diri sebagai pribadi yang mulia. Paulus mendapatkan contoh yang begitu luar biasa untuk menuntun di dalam kehidupannya. Kalau saya coba perhatikan di pasal 3 juga ayat 7 sampai 8, karena pengenalan akan pribadi Yesus Kristus, semua yang dia miliki, semua yang dia banggakan selama ini menjadi sampah. Karena pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah orang yang mengalami satu proses pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Dia merasa bangga, merasa menikmati apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dia meyakini ketika dia percaya kepada pribadi Yesus Kristus, dia kaya di dalam sukacita, ia kaya di dalam kebaikan. Sekalipun kalau saudara perhatikan di dalam bacaan ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Inilah yang akhirnya ketika Paulus menghadapi berbagai situasi dalam kondisi pelayanan yang silih berganti, kadang senang tetapi juga kadang-kadang mengalami kesulitan, dia tidak takut. Oleh karena Tuhan kasih-Nya tidak pernah berubah. Segala-galanya yang ada di dalam pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Perhatiannya terhadap pribadi Paulus pun, Paulus menikmati semuanya itu. Yang pertama kalau saya perhatikan di ayat yang ke-10, menunjukkan bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Yang kami maksud pemeliharaan ini adalah tanggung jawab Tuhan untuk umat pilihannya. Secara khusus Paulus mengalami bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaan yang begitu luar biasa. Pemeliharaan atau providensi, ini dari dua kata bahasa Latin. Pro berarti sebelum, dan video berarti melihat. Pemeliharaan Allah itu berarti bahwa Allah telah memelihara mereka sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa bukan hanya Allah sudah tahu sebelumnya apa yang terjadi, tetapi Ia tahu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Allah melibatkan lebih banyak hal di dalam keadaan apapun yang sedang Paulus alami. Allah lah yang lebih dahulu mengatur keadaan dan situasi untuk memenuhi rencananya. Di ayat yang ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dengan kata lain, sekalipun engkau terlambat, engkau belum sempat memberikan pertolongan kepadaku, bahwa Tuhan di dalam pemeliharaannya tidak pernah terlambat. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Pengalaman yang kami kerjakan sampai sekarang ini, sejak tahun 2004, kami banyak anak-anak yang dipercayakan di dalam kehidupan kami. Implikasinya begitu luar biasa. Tetapi Tuhan terus-menerus menuntun dan memberkati. Sampai sekarang semuanya bisa teratasi. Itu oleh karena Tuhan yang punya pekerjaan ini. Yang kedua, kalau saya perhatikan di dalam ayat yang ke-11 sampai 13, yaitu kekuatan Allah itu nyata bagi setiap orang yang hidup dengan sungguh-sungguh. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam
hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak mudah merasa cukup diri. Bahkan Paulus sebagai seorang pahlawan iman harus belajar mencukupkan diri. Ini bukanlah sifat dari Paulus. Sangat menakjubkan bahwa dalam tulisannya bahwa ia telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika ia menulis surat ini, Paulus sedang dipenjara di Roma. Setelah ia didakwa dengan tuduhan penghasut, berkhianat, dan sejumlah besar kejahatan lainnya. Ia mengajukan banding hingga ke pengadilan tinggi, yakni sang kaisar sendiri. Karena ia tidak dibantu oleh perangkat hukum dan pejabat lainnya, Paulus harus menunggu sampai kasusnya itu disidangkan. Bisa saja Paulus merasa bahkan untuk bersikap tidak sabar dan tidak bahagia. Sebaliknya ia justru menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi dan mengatakan bahwa ia telah belajar untuk mencukupkan diri. Bagaimana Paulus mempelajarinya? Caranya bagaimana? Selangkah demi selangkah sampai ia dapat merasa cukup. Bahkan di dalam keadaan tak nyaman pun ia belajar menerima apapun yang dialami. Kalau sudah baca di dalam ayat yang ke-12, ia menerima dengan ucapan syukur apapun bentuk pertolongan yang dapat diberikan oleh saudara-saudara seiman. Dan yang terpenting, dia menyadari bahwa Allah menyediakan segala kebutuhannya. Yang ketiga, kalau saya perhatikan di ayat 14 sampai ke ayat ke-20, janjinya itu tidak pernah berubah. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, yaitu suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Seberapa besar persembahan yang diberikan jemaat Filipi kita tahu, ya. Mungkin jumlahnya tidak besar kalau dibandingkan dengan situasi ekonomi mereka. Kalau saya coba membandingkan di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tetapi tidak penting bagi Rasul Paulus, karena yang terpenting baginya kasih karunia Tuhan yang ia sampaikan dan sekarang ini telah bertumbuh di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Saudara, apabila kita melakukan kehendak Allah, melayani untuk kemuliaan Allah, maka setiap kebutuhan apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu akan dipenuhi. Karena penyertaannya itu, janjinya itu tidak pernah berubah. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara sekarang ini, setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan
kita sama-sama mengatasi virus corona. Dan saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara semua sehat. Kami menikmati informasi apa yang sudah disampaikan, tidak ada yang sakit, puji Tuhan. Itu oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Kita bersyukur kalau masih bisa bertahan sampai sekarang, karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya terus-menerus akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan ini. Mohon kiranya kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu memimpin setiap pribadi, sehingga kami semua boleh menikmati apa yang diajarkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji nama-Mu, kami serahkan ini semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita masing-masing dengan memperhatikan firman-Nya di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau berkenan untuk mengingatkan kami untuk terus melakukan firman-Mu tiap-tiap saat. Terima kasih, pagi ini juga kami bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan, dan kami terus-menerus makin diperkaya dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa kami ini sekarang. Segala permasalahan yang kami hadapi, baik masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, dan berbagai macam yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Secara khusus juga untuk COVID-19 yang sampai sekarang ini masih sedang diatasi. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, terus-terus kemampuan untuk seluruh
pemimpin yang dipercayakan agar dapat mengarahkan dan bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya, sehingga masalah yang sungguh-sungguh dialami ini dapat segera diatasi, dan akhirnya kami bisa hidup lagi dengan wajar dan hidup dengan baik lagi, dan kami boleh menikmati sesuatu yang terus-menerus maju di dalam Tuhan. Tuhan, kuasailah setiap anak-anak-Mu yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Berikanlah hikmat untuk mereka, sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Engkau tolong di setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Jadikan gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan. Kami merasa tidak sanggup menjalani semuanya ini. Tuhan, kami bawa semuanya itu kepadamu. Mohon kiranya Engkau berikan kekuatan, mohon kiranya Engkau berikan kemampuan, sehingga kami dapat mengatasi semua yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami terima, kami meyakini dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan harapan kepada setiap pribadi kami. Terima kasih karena semua yang Tuhan lakukan itu baik dan luar biasa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian El Shaddai. di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mohon berkat yang datangnya daripada Tuhan.
Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah ini berlangsung. Tuhan, sekarang ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menuntun dan memimpin kami semua, dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap semuanya dapat melakukan aktivitas hari ini dengan penuh sukacita dan jaga kebersihan supaya semuanya tetap dalam kondisi sehat. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung melalui live streaming pagi ini untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya punya beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah ibadah kita pada minggu depan, Minggu 31 Mei 2020. Ibadah akan dilaksanakan seperti biasa, live streaming melalui channel YouTube kami ini satu kali pada jam 9 pagi. Jadi sangat diharapkan Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah setiap minggunya. Dan informasi kedua yaitu lomba menyanyi untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu ada lomba menyanyi, pendaftarannya mulai tanggal 27 Mei hingga tanggal 7 Juni 2020. Jangan sampai ketinggalan. Di sini ada dua kategori, yaitu kategori yang pertama yaitu kelompok A, anak usia 4 sampai 6 tahun, dan kelompok B, anak usia 7 sampai 12 tahun. Yang lagu wajib yang harus dinyanyikan ialah Kemenangan Terjadi di Sini. Dan untuk lagu pilihannya untuk kelompok A yaitu Reading Holy Bible, dan yang lagu kedua ialah Burung Pipit. Sedangkan untuk kategori B, lagu pilihannya ialah yang pertama Oleh Karena Kemurahan Tuhan, dan yang kedua ialah Bless the Lord. Jadi sangat diharapkan untuk anak-anak sekolah minggu di rumah untuk dapat bergabung dalam lomba yang diadakan oleh gereja kami. Dan hadiah-hadiahnya ada beberapa hadiah menarik, juga ada piala dan juga ada sertifikat. Oke, terima kasih. Dan informasi terakhir untuk jemaat, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu cuci tangan, gunakan masker saat berpergian, biarlah jemaat bisa menjadi orang-orang yang melawan pandemi COVID-19 ini. Oke, dan jangan lupa channel YouTube kami untuk di like, komen, subscribe, dan ditekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.